Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sekalian masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, salam radio. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adil. Al-Quran sebagai salah satu pedoman hidup kita sebagai umat muslim tentunya memilih kosakata adil di banyak ayatnya. Di mana adil ini dalam Al-Quran dapat dikategorikan menjadi 3 jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama, kata adil bisa dimaknai sebagai perintah. Yang kedua, bisa dimaknai sebagai kalimat larangan. Adapun yang ketiga, kalimat cerita atau uswah atas umat-umat terdahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan selanjutnya lantas bagaimana mengimplementasikan kalimat adil ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dipahami dan telah dijelaskan oleh para akademisi, oleh para alim ulama. Adil ini bisa dikategorikan menjadi 3 hal. Adil dalam implementasi kehidupan kita, yang pertama, kita bersikap objektif. Lantas yang kedua, untuk implementasinya sebagai manusia, kita harus berlaku proporsional. Dan yang terakhir, implementasi daripada adil dari ayat Al-Quran ini tentunya seimbang. Kalau berbicara tentang objektif, tentu kita tidak bisa mengalihkan sesuatu yang fakta menjadi sesuatu yang naratif atau opini semata. Adapun proporsional dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya tentu kita berupaya menempatkan diri kita sebagai hamba di posisi di tempat yang tepat. Adapun implementasi kehidupan kita sebagai manusia yang seimbang, bagaimana kita mampu menyeimbangkan diri kita di dalam 3 hal. Yang pertama, adil ditempatkan dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama ini tentu kita berupaya menyeimbangkan diri atas kebutuhan, atas prosesi kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga dalam implementasi beragama ini tentu bisa kita garis bawahi bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan kita bisa hidup bahagia di akhirat. Dan ini tentu sangat hafal doa kita di setiap doa kita
untuk memunajatkan kita bisa bahagia di dunia wal akhirat. Lantas yang kedua, bagaimana kita mampu menyeimbangkan diri dalam implementasi kehidupan, yakni kita lakukan dalam bermasyarakat. Bagaimana perilaku kita dalam bermasyarakat yang seimbang? Tentunya bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dalam kehidupan ini untuk meraih kepentingan pribadi dan pula atau sekaligus bermanfaat diri kita ini untuk masyarakat luas. Sehingga jelas dalam kehidupan bermasyarakat ini Islam telah mengajarkan, dan kita sebagai makhluk yang mengimani ajaran-ajaran Islam harus mengimplementasikan sikap dalam bermasyarakat seimbang, melakukan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Demikian halnya dalam hal keseimbangan yang ketiga, perilaku adil kita, yakni dalam hal bernegara. Syarikat Islam pun banyak menuangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dogma-dogma yang ini mengajarkan kepada anggota sebagai umat muslim yang sejati harus mampu menyeimbangkan perilakunya, yakni manakala dia dipilih, diamanahi sebagai pemimpin, maka dia harus mampu mengimplementasikan kepemimpinannya, menyeimbangkan kepemimpinannya, berperilaku kepemimpinannya bagi si pemimpin itu sendiri dan bagi rakyat banyak. Tentu tidak boleh pada saat kita sebagai umat muslim, sebagai kader generasi penerus umat yang terbaik dari Nabiullah Muhammad SAW ini, kita itu tidak mampu berperilaku adil dalam hal bernegara. Memang boleh jadi kita pada suatu waktu menjadi rakyat biasa. Tapi bisa jadi Allah menghendaki di lain waktu kita terpilih, diangkat, diamanahi menjadi seorang pemimpin. Maka jelas Islam menegaskan bahwa setiap umat yang menganut ajaran Islam harus mampu berperilaku dalam bernegara adil pada saat sebagai pemimpin dan berperilaku adil pula pada saat menjadi rakyat. Lantas apa tantangan hari ini? Maka kalau melihat sejarah yang terjadi di masa-masa lampau dan hampir-hampir sama keberadaannya dengan hari ini, tantangan mengimplementasikan adil dari ajaran Islam ini hanya ada dua hal. Yang pertama, tantangannya adalah kecintaan. Yang kedua, tentu kebalikannya, kebencian. Di mana perlu kita jelaskan bahwa tantangan kecintaan ini tak sering atau sering kita lihat orang yang melampaui kecintaan, dia itu lupa batasan keadilan. Penuh intrik, kepentingan, penuh dengan dorongan melakukan sesuatu yang nantinya manusia itu sendiri tidak berlaku adil. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Tantangan yang kedua sebaliknya. Pada saat kita itu diposisikan memiliki rasa kebencian. Rasa kebencian kita ini jelas. Di antaranya ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi dari ayat ini menggambarkan sangat tegas bagaimana manusia dihadapkan pada tantangan, diberi persoalan kepada dorongan kebencian. Maka dari ayat ini kita diingatkan agar jangan sampai kita melampaui posisi kebencian kita. Kenapa? Karena kebencian kita akan sangat mendorong kita kepada hal ketidakadilan. Maka permisa, salam radio, dan para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, maka marilah pada kesempatan di bulan mulia ini kita senantiasa berupaya untuk mengintrospeksi diri, untuk mencoba belajar dan terus belajar, mengupayakan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah kita mampu mempelajari dan memahami serta mengimplementasikan atas tantangan-tantangan adil dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Dan akhir kata, fataqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio, bergerak, maju bersama.